Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala pujian yang milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dari bahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah taala kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu untuk memperkaya khazanah Islamiyah. Kita semua berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan ahkam, berkaitan dengan hukum-hukum seputar ibadah yang kita laksanakan. Wabil khusus, secara khusus kita masih berada di bab tentang sifat salat. Kita masih berada di bab tentang sifat salatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah bab fikih yang ditulis sudah berusia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Akan tetapi mungkin baru populer di akhir-akhir ini dengan sebuah karya yang berjudul secara spesifik yaitu sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebuah karya yang sudah pernah ditulis oleh para ulama salaf sejak 1000 tahun yang lalu, sehingga bukan sesuatu yang baru, akan tetapi menjadi sesuatu yang baru untuk kita mungkin karena kita terlalu jauh dari agama Islam, karena kita terlalu jauh dari agama Islam sehingga ketika ada muncul sebuah kitab yang berjudul sifat salat Nabi, seakan-akan itu adalah kitab pertama kali ditulis di seluruh dunia, bahwasanya itu adalah satu-satunya kitab yang pertama kali ditulis berkaitan dengan tata cara salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya dan secara ilmiah karya berkaitan dengan sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah ditulis dan usianya 1000 tahun lebih. Akan tetapi karena jauhnya kita dari ilmu, jauhnya kita dari para ulama menyebabkan kita tidak mengenal itu. Kita tidak mengenal karya-karya para ulama salaf berkaitan dengan sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah banyak sekali mengambil bab-bab ini, yang mana sekarang kita sampai pada di pertemuan yang lalu pada lafaz tasyahud akhir, lafaz tasyahud akhir, yang mana di sana ada kalimat ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang mana lafaz ini merupakan lafaz yang paling dikuatkan oleh Imam Ahmad secara sanad, yang mana berasal dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini adalah sanad riwayat tentang lafaz tasyahud yang paling kuat secara sanad dan paling banyak diamalkan oleh para ulama salaf dari golongan sahabat, dari golongan tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Di pertemuan yang lalu kita mencoba menerka makna ali, Allahumma shalli ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalimat ali kemarin kita sudah menyinggung sedikit. Siapa yang masih ingat maknanya apa? Maknanya bukan keluarga, bukan. Kenapa? Apa dalil antum? Yang berpegang maknanya keluarga itu berdalil dengan makna secara bahasa. Antum untuk membatalkan makna secara bahasa harus punya dalil baru yang lebih kuat. Surat Fir'aun, nggak ada surat Fir'aun. Al-Baqarah ayat 50, coba Pak.
Bunyinya seperti apa, Pak? Oh iya. Gimana bunyinya? Wa id najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab, ya. Ketika kami menyelamatkanmu wahai Musa dari keluarga Firaun, apa dari tentaranya Firaun? Pengikutnya Firaun, ya enggak? Maka ali itu secara syariat memiliki makna khusus. Bukan berarti makna secara bahasa itu salah, tidak salah. Akan tapi yang namanya makna secara bahasa terkadang boleh untuk tidak digunakan. Apabila ada makna secara syar'i yang muncul dalil secara khususnya, ya, muncul dalil secara khusus dan merupakan urf kebiasaan Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kata ali, maknanya adalah pengikut apa? Pengikut dalam urusan agama, bukan pengikut dalam urusan organisasi ormas, ya. Nggak ada hubungannya dengan ormas. Antum ormasnya apapun, ya, mau ikut ormas apa? Sebut saja namanya, ya, nanti di ini ya, di apa namanya? Antum ikut ormas apapun, yayasan apapun, itu bukan ahli selain ahli Muhammad, tidak. Tetap, ya, antum mau ikut organisasi apapun, Karang Taruna dan lain sebagainya, tidak menyebabkan seseorang keluar dari pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena ahli Muhammad adalah pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan agama. Kalaupun secara nasab lebih dekat, maka itu lebih baik. Tapi kalaupun secara nasab tidak, maka masuk dalam doa tersebut, ya. Oleh karena itu, sungguh beruntung orang-orang yang banyak di kampung mereka, di desa mereka, atau di lingkungan mereka, orang-orang yang menunaikan salat, yang masih menunaikan salat. Itu nikmat luar biasa. Antum berada di sebuah negeri, berada di sebuah kampung yang mana orang-orang di dalamnya masih mendirikan salat karena mereka mendoakan kebaikan bagi seluruh pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dorong orang untuk salat, ya, ajak untuk orang untuk salat meskipun belum bisa berjamaah di masjid, tidak ada masalah, ya. Kalau memang belum bisa, itu tentu ada pelanggaran secara syariat yang mana para ulama memiliki perbedaan pendapat hukum tentang sholat berjamaah di masjid. Nanti akan sampai tentang itu, bagaimana Imam Ahmad mengambil kesimpulan tentang sholat berjamaah di masjid. Secara sederhana, sholat berjamaah hukumnya wajib bagi Imam Ahmad, tapi adapun di masjid dilakukan hukumnya sunnah. Kenapa? Banyak sekali riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkunjung di rumah salah satu seorang sahabat, beliau menunaikan sholat di situ berjamaah dengan sahabat tersebut dan tidak dipaksa untuk ayo kita ke masjid yang jaraknya sangat jauh. Tentu tidak, ya. Nanti akan banyak untuk lihat kenyataannya. Kenyataan banyak sekali riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan beliau dan para sahabat terkadang tidak salat berjamaah di masjid, tapi berjamaah di tempat selain di masjid. Kenapa? Ada keperluan, ya, ada uzur yang menyebabkan kalau memaksakan ke masjid maka akan mengurangi kemaslahatan waktu, Bukan berarti kemudian yang salat di masjid ya bagus. Kalau mampu menjaga maslahat duniawiyah, maslahat ukhrawiyah dalam waktu yang sama, nggak ada masalah, ya. Akan tapi kalau ternyata harus bertabrakan antara masalah tersebut, syariat Islam datang tidak untuk mempersulit kehidupan manusia, ya. Akan tetapi sholat berjamaahnya tetap hukumnya wajib. Hanya saja harus di masjid atau tidak, nanti antum harus datang terus ke pengajian ini. Nanti insya Allah sampai ke bab tentang sholat berjamaah. Masih panjang perjalanannya. Tapi ada usul juga, katanya kalau setelah sifat salat itu masuk ke kitabul janaiz. Ini bagaimana, ya, antum didiskusikan, ya, sama teman-teman, ya. Apakah setelah sifat salat bentar lagi selesai, insyaallah taala bentar lagi selesai, mau dilanjutkan ke tentang hukum salat berjamaah, tentang hukum menjadi imam, menjadi makmum, yang makruh, yang sunnah, kemudian salat Id, salatul Jumu'ah, dan salat-salat sunnah yang lain, salat tarawih nanti juga banyak dibahas di sana.
atau mau lompat langsung ke Kitabul Janaiz. Ya, itu karena katanya banyak yang membutuhkan ilmu tentang ahkamul janaiz. Kami siap insyaallah memfasilitasi, tinggal antum mau bagaimana. Kalau mau melanjutkan tidak ada masalah, dilanjutkan ke salatul jamaah, hukum tentang salat berjamaah, munfarid dan lain sebagainya. Taib, insyaallah taala kita lanjutkan. Ya, kemarin sudah masuk di mengenai terakhir, lafaz terakhir di tasyahudnya sebelum salam. Kemudian disunahkan juga apa sebelum salam, setelah selesai tasyahud berta'awudz, isti'adzah ya, beristi'adzah atau ta'awudz dari beberapa perkara. Yang pertama, min adzabi kubur atau jahannam. Sama lafadznya, ada beberapa riwayat menyebutkan azab kubur dulu, beberapa riwayat yang menyebutkan azab jahanam terlebih dahulu. Tapi di sini penulis menyampaikan antum dari 4 ini pokoknya. Ya, kalaupun terlupa antum langsung ingat yang terakhir tidak apa-apa. Susunannya terbalik itu enggak ada masalah. Ya, antum langsung ingat fitnatil masih dajjal dulu, enggak ada masalah. Kemudian itu fitnatil mahya fitnatil mamat, kemudian a'udzubika minal ma'sa wal maghram, a'udzubika min adzabil qabri, a'udzubika min adzabi jahannam. Terbalik secara urutan itu tidak ada masalah. Yang jelas jumlahnya 4 tersebut seorang muslim disunahkan, ya, disunahkan untuk sebelum salam beristi'adzah dari 4 perkara ini. Adapun berdoa maka hukumnya sunnah apa boleh? Hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh. Tapi jika memang ada hajat maka menjadi dianjurkan. Ada asalnya hukumnya boleh. Kemudian kita sudah kemarin menyinggung ada 3 doa yang ditulis di dalam kitab Kasyaful Ghina berkaitan doa sebelum salam. Ya, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya banyak sekali doa. Tapi penulis Kasyaful Ghina meringkas hanya 3 saja, hanya 3 saja. Yang pertama riwayatnya siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bunyinya bagaimana? Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru adz-dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Antum harus hafal ini doa khusus diajarkan Nabi SAW kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang meminta. Beliau radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan sebuah doa yang aku ucapkan di dalam salatku. Ini berarti khusus ya. Ini doa yang spesial. Ini doa yang sangat spesial yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang spesial juga. Ya, sangat spesial. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini sangat istimewa bagi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu meskipun kita tidak seistimewa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, paling tidak dengan mempelajari ilmu ini kita mendapatkan doa dari Sayyidu Bani Adam, ya, anak Adam yang paling terhormat, yang paling mulia, mengajarkan sebuah doa kepada sahabat yang menjadi khalifah, yang menjadi penerus beliau sallallahu alaihi wasallam. Hafal ya insyaallah doanya ya. Kajian ini perlu dicek orangnya. Perlu dicek. Nah, hafal ya. Ini sepertinya kalau yang nunduk-nunduk nih biasanya aja ditunjuk. Aja ditunjuk aku urung hafal ya. Tapi intinya itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang mungkin kita coba cek ya hafalan doa antum. Ya, buat siapa? Bukan buat saya juga, buat antum sendiri. Ya, nah. Semakin antum setoran hafalan, insyaallah nanti semakin kuat hafalannya. Yang kedua, doa dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Beliau mendengar Nabi SAW berdoa, ya, di dalam salatnya sebelum salam. Apa? Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Kemudian wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta bihi a'lamu minni. Kemudian antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Masyaallah. Udah hafal ya? Sing benar.
Nah, dihafalin. Ini gimana? Antum para sahabat aja menghafalkan loh. Antum kan tidak sehebat para sahabat. Ya saya juga. Maksudnya kita kan tidak sehebat para sahabat. Masa cuma ngapalin doanya saja tidak mau. Ya, perang di Badr nggak ikut. Antum nggak ikut kan perang di Badr kan? Nggak ikut. Uhud bolos. Khaybar juga enggak. Ya, perang apa yang antum nggak ada? Sama saya juga enggak. Oleh karena itu paling tidak doanya mbok dihafalkan ya, doa-doa yang spesial, doa-doa yang spesial ini tolong dihafalkan. Yang sengaja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk dibaca sebelum salam, masih di dalam salat. Sama sahabat Muadz radhiyallahu anhu, Muadz bin Jabal juga meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah doa yang aku ucapkan di dalam salatku. Apa doanya? Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kita antum hafalkan. Antum pokoknya yang pendek-pendek cepat hafal. Padahal kacik 1-2 kalimat langsung jadi panjang ya. Padahal pendek semua. Benar kalau tahu maknanya itu lebih sederhana ya. Kalau tahu maknanya itu lebih sederhana. Yang doa yang dari sahabat Ali radhiyallahu anhu ya. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah berlalu dan yang akan bencana nih yang akan datang belum terjadi. Yang akan datang kan belum terjadi kok sudah minta diampuni, enak bener. Gimana maksudnya, gimana kira-kira? Atau ya maksudnya adalah ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan jagalah aku dari berbuat dosa di masa yang akan datang. Kalaupun terjadi lagi perbuatan dosa yang aku lakukan di masa yang akan datang, tolong mudahkan aku untuk mohon ampun kepadamu ya. Wa ma a'lantu wa ma asrartu. Dan ampunilah dosa-dosa yang terang-terangan aku lakukan ya, terang-terangan aku lakukan. Wa ma asrartu, dan yang aku sembunyikan. Tidak ada orang tahu ya, ketika di kamar, ketika jauh dari pandangan orang, ketika sendiri dan lain sebagainya ya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan semua dosa-dosa yang engkau lebih tahu dibandingkan aku. Kadang kita nggak sengaja nyakitin hati orang ya kan, kadang kita tidak sengaja melukai perasaan orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Oleh karena itu minta ampun juga atas dosa-dosa yang mungkin kita lupa padahal kita pernah melakukannya. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkaulah yang Maha mengampuni apa-apa yang sudah berlalu, dan engkau pula yang menguasai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Engkau yang menguasai masa yang telah berlalu, dan engkau yang menguasai masa yang akan datang. Yang berlalu tolong ampuni, yang akan datang tolong jadikan aku manusia yang lebih baik. La ilaha illa anta. Apa maksudnya la ilaha illa anta? Apa maksudnya la ilaha illa anta? Tiada ilah selainmu, tak terjemah kata SD. Itu antum sudah bukan levelnya di situ. Tidak ada yang mengampuni. Iya. Ya, bisa. Nyerempet lah. Nyerempet. Padahal saya sudah berkali-kali menjelaskan ke antum, dan antum sudah berkali-kali menjawab. Antara Rob dan ilah itu perbedaannya apa? Kalau bicara tentang Rob berarti tentang perbuatannya siapa? Nah, Rob itu tentang perbuatannya siapa? Rububiyah itu perbuatannya siapa? Ya sudah. Ilah itu dari kata yang antum kenal saja, uluhiyah. Antum kan belajar tauhid. Katanya sudah belajar tauhid katanya ya. Tapi nyatanya memberikan Rob dan ilah saja masih kepleset terus ya. Coba ilah itu uluhiyah. Uluhiyah itu bicara tentang perbuatannya siapa? Perbuatannya hamba, makhluk ya. Rububiyah itu perbuatan Khalik kepada makhluk. Uluhiyah itu perbuatan makhluk kepada Khalik. Sekarang saya tanya, apa makna la ilaha illa anta?
Iya, sembah itu apa? Ya, di ibadah itu apa? Hah? Inti dari ibadah itu apa? Inti dari ibadah itu antum baca sehari paling tidak 17 kali. Nah, di surat Al-Fatihah itu inti dari ibadah. Orang sholat di masjid, ya, orang menunaikan ibadah haji, orang sholat puasa Ramadan, sholat malam tidak pernah putus, zakatnya setiap tahun 1 triliun, ya, sudah umum, guys. Ya, tapi senengnya maring Gunung Kawi, ya, jaluk tolong penunggu di sana. Sekarang saya ulangi lagi pertanyaan, inti dari ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Minta tolong, apa maning sih? Ya, inti dari sholat itu apa? Minta tolong. Inti dari ibadah itu apa? Minta tolong. Yang namanya budak itu selalu minta tolong kepada majikannya. Gak ada budak orang butuh majikannya, itu gak ada. Semuanya butuh dikasih makan, butuh dikasih tempat tinggal, butuh dikasih rezeki, butuh dikasih kecukupan pakaian. Dan kita kan kondisinya seperti itu, ya. Pokoknya coba penasaranlah terhadap terjemahan. Jangan berhenti cuma terjemah saja, ya. La ilaha illa anta maksudnya apa berarti sekarang saya mau tanya? Hadza huwa, aku hanya minta tolong kepadamu ya Allah. Dosaku tolong diampuni. Yang akan datang tolong saya jangan jatuh ke kesalahan yang sama. Jangan jadikan saya menjadi orang yang masih sama untuk di masa yang akan datang. Harus menjadi lebih baik, lebih baik. Bantulah aku ya Allah, la ilaha illa anta. Ya ilahi, wahai zat yang aku meminta tolong. Ya, kalau bicara ilahi itu bicara tentang kita, bicara tentang Anda. Bicara tentang kita yang mengangkat tangan, kamu butuhnya apa? Kamu sedang ingin menyampaikan apa? Yaitu tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, kalau cuma mengakui Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa, Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rezeki, itu semua orang musyrikin mengakui itu. Ya enggak? Ya kan, orang-orang yang musyrik ngingu keris, antum ngingu jimat-jimat, antum tanyalah, siapa yang ngasih rezeki Anda? Dia pasti bilang Allah kok. Coba aja tanya. Iya kan? Makanya jangan apa ya? Jangan tidak mau belajar lah istilah itu. Permasalahan kecil sekali. Cuma antara ilah dan Rabb. Masa tidak bisa bedakan? Itu kan fatal sekali. Karena kebanyakan kesyirikan itu terjadi bukan di dalam masalah, kebanyakan tidak terjadi dalam masalah rububiyah. Kalau masalah rububiyah itu nggak ada masalah, nggak ada problem. Bahkan ada orang Nasrani saja mengakui tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ada. Tapi masalahnya prakteknya uluhiyahnya. Apa uluhiyah tadi? Perbuatan mereka nya menunjukkan itu tidak. Ngakuin Allah yang Maha memberi rezeki, Tuhan Allah. Mintanya kepada siapa? Patung. Ya ada. Mintanya kepada makhluk, Yesus, makhluk dimintain tolong. Ya. Secara rububiyah, kalau cuma untuk mengakui Allah memberi rezeki, Allah mau mengampuni, belum beda dengan orang Nasrani, belum beda. Masih sama. Sampai antum mengatakan yang zat yang paling berhak untuk kita mintai tolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadamu aku minta tolong. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Fatihah antum diingatkan itu lagi. Ya. Jadi kalau antum ketemu terjemahan tidak ada yang berhak untuk diibadahi, maka antum harus tahu makna di sana. Tidak ada yang berhak untuk apa berarti? Diibadahi maksudnya apa? Dimintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam masalah berdoa kepada makhluk, para ulama menulis sebanyak itu bab, seluas itu bab. Intinya apa? Menjelaskan kepada kita ibadah yang paling menunjukkan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan perbuatan kitanya. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala hampir seluruh agama mengakui itu. Perbuatan kitanya menunjukkan itu atau tidak. Baik. Semua tadi. La ilaha illa anta, ya, la ilaha illa anta. Antum mempelajari maknanya. Kemudian doanya sahabat Abu Bakar Siddiq tadi,
radhiyallahu anhu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Itu jangan diamini ya. Ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Amin, ya gitu. Itu amin-amin yang tidak tepat. Ya, tidak semua doa itu dijawab dengan amin. Karena tidak semua doa itu langsung kepada permintaan. Ada pujian-pujiannya dulu, ya kan? Ada pengakuan dosanya dulu. Pengakuan dosa diamini maksudnya apa? Disuruh dosa lagi apa piye? Nah, jadi antum boleh mengomentari dengan kalimat-kalimat yang lain ya. Ya Allah, ya Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li ya wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada yang lafaz-lafaz permintaan faghfir li yang seperti yang biasanya menggunakan fi'il amr ya. Untuk tahu fi'il amr ya. Kalau nggak tahu cari tahu ya. Cari tahunya di mana ya, cari sendiri. Ya, antum di Ibrahim Center belum ada lagi bahasa Arab. Insyaallah nanti belajar sama yang lain dulu. Makanya penting belajar bahasa Arab. Dengan belajar bahasa Arab antum tahu mana lafaz-lafaz doa yang cocok antum ucapkan amin, mana yang tidak. Kalau tidak paham, wah ya. Nanti lafaz-lafaz yang tidak perlu diamini. Giliran harusnya diamini malah nggak diamini. Tidak pas ya. Oleh karena itu saya sering mengatakan menjadi bodoh itu tidak enak ya. Jangan betah-betah menjadi orang bodoh. Karena itu mengurangi kualitas ibadah antum. Ya, enggak maksimal. Waktu ibadah kita kan tidak banyak, ya kan? Antum betah-betah paling baca Quran berapa jam paling banter. Sejam, 2 jam. Ya sama, saya pun sama. Tapi ada orang baca Quran sejam 2 jam yang didapat cuma apa? Mulutnya pegel, matanya panas, ya, disertai batuk, pilek, demam, ya. Kena ruqyah itu kayaknya tuh. Ya. Ada juga yang ketika menutup mushafnya itu merasa menjadi manusia yang lebih baik. Dalam hanya waktu 1 jam 2 jam sama. Waktu yang dihabiskan itu sama persis. Bedanya yang satu berilmu, yang satu tidak. Yang berilmu maka semakin semangat. Nanti ada waktu luang, saya pengen baca. Kenapa? Ini kisahnya belum selesai. Saya ingin melanjutkan kisah dalam surat ini. Dia menikmati perjalanan baca Qurannya. Tapi yang tidak berilmu apa? Wah, rong jam. Pentol ya nyong jebule bisa maca Quran rong jam. Ya. Sing pentol sampah. Terus anggar pentol pan gua apa? Ya. Wong orang muda enggak pentol sing endi. Ya. Salat sama, salat kula panjenengan sami mawon kok. Kita salatnya tidak beda jauh. Ya kan? Yang satu ketika salat selesai bacanya alhamdulillah ya, alhamdulillah serampung salat ya, bisa turun cepat ya. Yang satu mengucapkan astagfirullah dan berharap bisa mengulangi salatnya lagi. Berharap bisa memperbaiki salat ini di waktu yang akan datang. Besok ada salat fajar lagi. Saya selesai salat fajar menikmati bacaan. Saya mendapatkan banyak sekali hidayah. Saya mendapatkan banyak nasihat dari ayat Quran yang saya baca sendiri. Saya pengen di salat fajar berikutnya saya pengen dapat nasihat lebih banyak lagi. Beda kualitasnya. Makanya jangan betah-betah jadi orang bodoh. Saya pun tidak betah. Kita semua tidak betah menjadi orang. Jangan punya perasaan nyaman dengan kebodohan. Itu termasuk talbis iblis ya, termasuk perangkap iblis, tipu daya iblis adalah Anda dibuat merasa sudah cukup tahu. Anda dibuat merasa sudah cukup tahu semuanya dan ibadah Anda sudah cukup baik. Ya. Maka orang-orang yang merasa seperti ini, yang husnudzon kepada dirinya sendiri, ya, dia berprasangka baik kepada dirinya bahwa sholatnya sudah diterima. Ya. Kalau bertemu dengan ayat-ayat, contohnya ini disampaikan di kitab Al-Adab Syariah, Al-Adab Syariah karya Al-Imam Ibnu Muflih. Di situ dinukil perkataan Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah taala tentang ayat di surat Al-Qiyamah. Ya. Ayatnya yang berbunyi wujuhu yawma idzin nadhirah. Iya, ila rabbiha nadhirah. Wa wujuhu yawma idzin basarah. Hari kiamat ada 2. Ya. Hari kiamat ada 2. Yang pertama wajah yang berseri-seri. Kemudian bahagia ketika melihat Rabbnya. Kata Al-Imam Ibnu Aqil, pasti Anda mengira itu Anda. Iya kan?
Lalu sampai ke ayat berikutnya wa wujuhu yauma idzin basirah. Dan ada orang yang yaumul qiyamah mukanya sedih, kekecut, kecewa, depresi. Pasti Anda mengira orang ini pasti orang lain. Iya kan? Coba antum kalau baca Quran kayak gitu. Jadi agar ayat-ayat menyebutkan penduduk surga, Anda langsung mengira kenyong ya. Angger ayat-ayat sing menunjukkan penduduk neraka mesti kae fulan dudu nyong. Kelakuan kae mesti kae. Iya enggak? Kata Imam Ibnu Aqil, orang yang punya penyakit begini pasti ibadahnya sedikit. Wis dijamin. Kalau Anda termasuk begini cara baca Qur'annya, ketahuilah Anda pasti termasuk golongan orang yang ibadahnya sedikit. Ya, terlalu banyak berangan-angan, ngimpi. Ya. Kenapa? Karena para sahabat sebaliknya. Para sahabat itu radhiyallahu alaihim orang-orang terbaik. Sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan seandainya ada malaikat dari langit mengatakan seluruh penduduk bumi masuk surga kecuali satu. Apa kata sahabat Umar? La dhanantu annahu, kalau ada satu aja orang enggak masuk surga, saya kira itu adalah saya. Itu penduduk surga itu kayak gitu mentalnya. Sedangkan kita ya wujuhu yauma idzin nadhir. Oh, hari kiamat ada wajah berseri nyong ya. Ini pasti saya yang begini, ya kan. Begitu ketemu ayat tentang orang yang bermuka masam, hari kiamat sedih penuh penyesalan. Aku ini orangnya nyesel, aku wis maksimal ibadah. Ini kalau ada orang mental kayak gini, ketahuilah cara baca Quran yang seperti itu, ini ciri-ciri orang yang pasti ibadahnya sedikit. Ya. Dan dia akan terjebak dalam talbis iblis berikutnya, dalam jebakan-jebakan syaitan. Aku malas lah sinau Quran, aku maca wis apik ora perlu belajar. Sing mlebu surga, sing maca Quran apik tok, sing ora mlebu surga. Malas, berangan-angan setan keprok kowe. Ya. Setan bahagia kalau melihat hamba seperti itu bahagia. Kemudian ada lagi yang mengatakan si Islam Arab dok sing bisa ya. Laki Islam sing ora bisa bahasa Arab orang mlebu surga kan. Ya setan bahagia ketemu agar bisa orang masuk Quran orang salat. Bayangkan Anda muda foya-foya tua kaya raya mati masuk itu setan bahagia. Kalau antum punya mental begitu itu bahagia luar biasa. Lanjutkan ya. Terus waya dan aja mangkat wis mlebu surga aja khawatir semuanya. Jadi mental seperti itu adalah mental yang membahayakan. Itu adalah jebakan-jebakan iblis yang banyak sekali manusia terjerumus di dalamnya. Coba direnung ya dalam majelis-majelis tentang adab syariah di kitab tersebut luar biasa. Saya mendapat untuk diri saya sendiri banyak manfaat. Antum ikut hadir, tapi mungkin nggak boleh antum hadir. Soalnya majelisnya khusus muslimat. Jadi mungkin antum nggak boleh, antum di luar. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang dengan bantuan sahabat kita Abu Syafiq ya, sahabat Abu Syafiq, sekarang materi tersebut sudah bisa live streaming, Beliau membantu live streaming, insyaallah untuk bisa lihat di grup kita materi tentang adab syariah, ya, adab syariah. Tayyib. Isti'adzah sudah, berdoa. Banyak sih ya, doa banyak, antum bisa cari sendiri, tapi tadi 3 itu termasuk yang dipilih ya, yang dipilih karena periwayatannya secara khusus pada sahabat yang meminta doa di dalam salat. Wa yajuzu an yad'uwa bima warad. Boleh ya berdoa dengan yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw 'an as-sahabah was-salaf aw bi amri al-akhirah walau lam yushbih ma warad. Wa laysa lahu du'a bi syai'in mimma yuqsadu bihi maladud dunya wa syahawatuha. Ini pertemuan yang lalu ya. Yang dilarang berdoa berkaitan dengan kelezatan dunia dan syahwat ya. Ya Allah, tolong aku tinggalin bojo saya nemen, atau saya diberi kendaraan sing pantar nemen ya Allah. Saya pengen punya mobil Ferrari, saya pengen beli helikopter. Itu termasuk
maladzud dunia yang seperti ini membatalkan salat. Doa-doa seperti ini membatalkan salat. Kaqauli Allah marzuqni jariyatan hasanah, ya Allah berikan kepadaku seorang jariyah yang hasanah, yang cantik jelita. Wa ta'aman thayyiba, ya Allah tolong aku ingin makan nasi kebuli. Wa ma asbahu wa tabtulu bihi, ya batal salatnya ketika antum berdoa yang berkaitan dengan syahwat atau maladzud dunia. Kemudian sudah selesai berdoa saatnya tsumma yusallim wa huwa jalis. Salam dalam kondisi duduk, ya. Kalau salamnya dalam kondisi enggak duduk gimana? Karena cepet-cepet sih wis di pucuk, ya. Dia sepanjang rakaat terakhir itu dia menahan hajat. Menahan hajat yang cukup lama dipendam, akhirnya muncul di tahiyat akhir. Nah, dia karena enggak sabar bersalamnya sambil berdiri salam terus kabur. Tidak boleh. Tsumma yusallim wa huwa jalis. Salam itu rukun di dalam salat yang harus dilakukan dalam kondisi duduk. Tapi ini tidak ijma, ini masalah ijma ya. Ini masalah khilafiyah. Salam itu menurut Imam Abu Hanifah hukumnya sunnah. Ini untuk pengetahuan antum jangan diambil ya pendapat beliau, tapi boleh juga sih mengambil. Tapi saya tidak menyarankan. Bukan karena lemah saya tidak mau ini pendapat yang dhaif, lemah dah. Cuman antum tidak menguasai pondasinya Hanafi. Ya, Imam Abu Hanifah punya pondasi dalam berfikih yang mana saya sendiri tidak menguasai, antum mungkin tidak menguasai. Jadi untuk pengetahuan saja. Beliau berpendapat salam itu hukumnya sunnah. Diambil dari mana? Diambil dari kisah seorang sahabat yang sholatnya jelek. Kemudian setelah sholat salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Kemudian Nabi membalas salamnya, kemudian mengatakan sholli fa innaka lam tusalli. Ya, sholat, ulangi lagi sholatmu. Kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Beliau datang mengucapkan salam, dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ulangi sholatmu. Kamu tadi belum sholat. Sampai 3 kali. Kemudian laki-laki ini pada 3 kalinya menyerah. Wallahi, walladzi ba'atsa bil haqq fama uhsinu ghaira hadza. Wallahi demi Allah wahai Nabi yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran, saya tidak bisa sholat lebih baik dari ini. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara sholat kepada orang tersebut. Fa'idha salaita faqum, ya. Kalau sholat kemudian kamu mulai dengan berdiri fakabbir, kemudian ucapkan takbir. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian baca yang mudah dari Al-Qur'an. Ini juga dalilnya Al-Imam Abu Hanifah bahwasanya surat Al-Fatihah itu hukumnya tidak rukun dan tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Hadis lain hadisnya. Ya, hadis ini muttafaqun alaihi. Ya, hadisnya kuat, muttafaq alaihi. Bagaimana bisa Anda menolak ini? Nabi sendiri ngomongnya apa? Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, ini masalah khilafiyah, antum tidak perlu terlalu sepaneng menghadapi khilafiyah kemudian sing bener sing salah sing. Antum sulit untuk, saya cerita pengalaman saya pribadi. Ya, saya waktu itu sibuk dengan khilafiyah masalah mensamak kulit, ya, kulit hewan yang najis pada aslinya. Masalahnya khilafiyah banyak. Saya 2 minggu di perpustakaan Masjid Nabawi. Itu meneliti dari kitabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hasilnya 0. Tambah pusing. Tambah ketemu jawabannya tambah pusing. Kenapa? Karena setiap mazhab dalilnya kuat semua. Mau ngomong apa? Jadi kalau antum ingin masuk ke sana, saya kira mungkin hasilnya nggak beda jauh dengan yang saya dapatkan. Ya, antum semakin kaya dengan ilmu, tapi hasilnya hanya 2 pekan tugas nggak digarap, ya, kuliah nggak fokus, hanya ngejar satu masalah. Ya.
maka antum tidak usah terlalu jauh. Saya tidak usah terlalu jauh masuk dalam masalah khilafiyah sampai mengatakan yang roji adalah ini menurut saya tidak perlu. Antum cukup taklid saja sudah cukup. Kalau anda melihat antum boleh kalau yang sekarang kita pelajari berarti kitabnya Imam bermadzhab Imam Ahmad ya, menggunakan fikih-fikihnya Imam Ahmad. Loh emang Imam Ahmad Nabi apa diikuti pendapat-pendapatnya? Apa jawaban antum kira-kira? Imam Ahmad kan manusia biasa, bisa salah dan bisa juga benar. Ya, kita itu ikutnya agamanya Rasulullah, bukan agamanya Ahmad bin Hanbal. Gimana antum jawab itu gimana? Hah? Ya kalau ada, ya. Kalau memang ada kitab yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW menjelaskan seluruh hadisnya, tentu kita tidak perlu mengikuti Ahmad lah. Ya, tidak usah sibuk-sibuk mengikuti Ahmad, Syafi'i. Ya, tidak. Yang menulis tentang salatnya Nabi SAW itu Nabi sendiri apa para sahabat yang menyaksikan kira-kira katanya? Ya sudah. Beliau sholat saja tidak nulis sendiri, kan beliau ummi, ya tidak, buta aksara dan buta tulisan, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Pasti butuh generasi setelahnya untuk membawakan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak bisa lepas dari ulama salaf, tidak bisa mengatakan kita kiai saya adalah Rasulullah. Iya sih benar. Ya, ilmu kita akan kembali ke sana. Tapi Rasulullah SAW sendiri ummi, tidak baca dan tidak ada karya tulis beliau langsung, tidak ada menjelaskan hadis-hadis, tidak ada. Adanya karyanya, tulisannya para sahabat dilanjutkan oleh murid-murid mereka para tabi'in dilanjutkan oleh murid-murid mereka para tabi'ut. Mereka lah guru-gurunya Imam Ahmad, Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Jadi mereka tidak mendatangkan barang baru. Yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala adalah mengumpulkan fatwanya para sahabat tabi'in dan tabi'ut untuk menjelaskan Al-Qur'an dan sunnah. Begitu logika berpikirnya ya. Jangan apa ya? Jangan terputus gitu. Itu ada sambungannya, ada sanad, ada silsilah keilmuan. Jangan langsung lompat, karena tidak mungkin kita langsung lompat. Pertama, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menulis kitab. Beliau ummi, antum harus ingat itu. Ya, yang menulis adalah para sahabat. Al-Qur'an ditulis oleh Al-Qur'an ditulis Nabi atau ditulis para sahabat? Saya tanya. Ditulis para sahabat. Hadis ditulis Nabi atau ditulis para sahabat? Ditulis para sahabat, ya. Penjelasannya itu dari para sahabat juga. Ya. Anda harus menerima kenyataan itu. Ya. Jangan mudah terprovokasi dengan kalimat-kalimat yang ingin memurnikan agama Islam, tapi justru menjauhkan dari agama Islam. Jadi nanti banyak sekali antum bertemu perbuatan-perbuatan yang antum kira mungkin umumnya dihukumi bid'ah, tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Dan dalam pendapat para ulama salaf sangat banyak. Tayyib wa yusallimu jalisun, ya wa huwa jalis, duduk dalam kondisi salam dalam kondisi duduk. Fayaqul, kemudian an yaminihi, ke kanan assalamualaikum warahmatullah, dan ke kiri juga assalamualaikum warahmatullah. Wa sunnah, disunnahkan iltifatuhu an yasarihi akthar. Sunnahnya di beberapa riwayat disampaikan ketika beliau menghadap ke kanan nampak pipi yang sebelah kanan, ketika beliau menghadap kiri nampak pipi yang sebelah kanan dan kiri. Berarti ketika ke kiri iltifatnya lebih jauh dibandingkan ketika ke sebelah kanan. Ya, ke sebelah kiri iltifatnya lebih jauh, sehingga pipi kanan dan kiri terlihat oleh jamaah yang berada di sebelah kiri. Wa alla yutawwil as-salam, namanya hadzfus salam. Hadzfus salam itu memendekkan mad, ya. Kalau antum perhatikan banyak, tapi ini hukumnya sunnah, ya, Yang sunnah itu ketika salam tidak dipanjang-panjangkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullah. Ini justru bukan yang sunnah yang seperti ini. Yang sunnah yang sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang sunnah. Ya. Jadi yang indah itu belum tentu sunnah, dan yang terlihat biasa saja itu belum tentu bukan sunnah. Ya. Biasanya kita terlalu tertarik dengan yang seperti ini. Itu sama seperti masalah ketika kita bicara tentang takbiratul ihram. Ya ada. Takbiratul ihram kan juga Allahu Akbar, panjang-panjang sekali. Ya ada. Kan kita juga sudah belajar. Itu termasuk perkara yang seharusnya dihindari. Ya. Sebenarnya kita takbiratul ihram itu dipendekkan sesuai dengan ukuran matnya saja. Mat pada lafzul jalalah itu termasuk mat apa namanya? Mat tabi'i artinya apa? Mat asli, ya. Mat asli. Mat asli artinya mat tabi'i. Mat tabi'i artinya mat asli. Waduh. Ya mat yang intinya cuma menambahkan lebih panjang sedikit atau dua harakatain yang biasa dikenal dengan harakatain, ya. Allahu Akbar. Itu justru yang sunnah ketika takbiratul ihram. Begitu pula ketika salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sudah cukup. Ya. Tidak perlu terlalu panjang. Kemudian wala yamuddu fi shalah. Wala 'alan nas. Ini bagus nih perkataan Imam Al-Huti, ya. Di dalam salat sebaiknya matnya itu secukupnya. Kalau mat tabi'i maka baca mat tabi'i. Jangan dirubah menjadi mutsaqal sampai 6 sampai 8 10 12 rakaat, ya. Itu ya bagus, indah didengar. Tapi ulama salaf tidak melakukan itu. Para sahabat tidak melakukan masalahnya gitu loh. Ya. Syuroli, lo kan kata beroli bid'ah, ya bukan gitu. Bid'ah tidak. Ya. Karena namanya tetap saja mat, oleh karena itu tidak kita bid'ahkan, ya. Karena apa? Namanya mat. Mau 2, 4, 8 itu kan mat semua. Ya ada. Maka tetap saja namanya mat, termasuk golongan mudud, ya, ahkamul mudud. Akan tetapi generasi yang terbaik para sahabat itu tidak melakukan itu. Mereka takbiratul ihramnya biasa saja. Padahal dari golongan mereka ada yang ketika baca Quran itu bahkan malaikat sampai turun. Ya ada. Abu Musa al-Asy'ari, ya, sahabat juga siapa? Usaid bin Hudayr, ya. Banyak sekali para sahabat yang terkenal suaranya seperti min mazhab Ali Daud, seperti serulingnya Nabi Daud. Saking indahnya, merdu, ngomong itu sudah merdu, enggak kayak saya, antum merdu, ya. Jadi pun biasa saja ketika takbiratul ihram tidak di lagu secara dipanjang-panjangkan seperti tidak, ya. Takbir biasa, Allahu Akbar. Oleh karena itu bisa saksikan biasanya di Masjid Nabawi, hampir seluruh imam itu takbirnya biasa saja. Lalu suaranya bagus-bagus, ya. Kalau mau dicengkok-cengkok, insyaallah antum bisa terbanglah mendengarkannya, ya. Tapi beliau tidak melakukan itu, takbir secukupnya, iktidaan, ya, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga ketika takbiratul ihram tidak diulik-ulik seperti itu, ya. Ketika salam pun juga salamnya biasa saja. Ya. Kemudian bagus nih, wala 'alan nas, dan juga kepada manusia. Antum ini orang Indonesia Assalamualaikum. Padahal matnya itu ada di kaf apa ada di lam itu. Assalamualaikum apa? Assalamualaikum. Tuh. Yang harusnya mat malah dipendekkan, yang harusnya pendek malah dikasih mat. Ya, iya. Syuroli ya. Pasti kayak gitu, ya. Pasti ujungnya ya bukan enggak boleh, tidak tepat. Ya, kita terbiasa menjadi manusia yang tepat gitu loh. Kalau benar katakan benar, yang benar seperti apa. Di tempat-tempat yang mat dikasih mat, di tempat-tempat yang tidak ada mat jangan dikasih mat, ya. Bahkan enggak ada pakai asalnya, enggak ada. Blikum, langsung blikum saja, ya. Langsung diawali dengan harful mim, beli, ya. Bukan assalam tapi beli, langsung blikum. Bingung juga itu gimana, ya. Lebih baik salam pada manusia
hindari apa namanya memanjakan niat di luar kebutuhannya. Assalamualaikum, ya itu biasa saja. Biasa saja terkesan mungkin garing ya, terkesan kaku. Enggak apa-apa, menegakkan sunnah itu ya mau gimana? Ya memang Islam ini datang dari keterasingan dan kembali akan menjadi asing, akan menjadi sesuatu yang asing. Hani'an bil ghuraba, ya selamat kepada orang-orang yang masih menjadi asing di akhir zaman. Maksudnya yang masih berpegang pada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an yaqifa ala akhir kulli taslimah. Ya. Dan disunahkan juga untuk menjazmkan ya, berhenti wakaf pada akhir taslimah. Assalamualaikum ya warahmatullahi, harusnya kan hi ya, seperti Allahu akbaru ya, harusnya akbaru kan roknya ada dhammahnya ya enggak, tapi disunahkan untuk wakaf ya. Allahu akbar, salam pun sama, assalamualaikum warahmatullahi, enggak usah dikasih. Tidak perlu antum menunjukkan antum ini kelas takmili dalam bahasa Arab ya. Enggak usah menunjukkan antum alumni sekolah Arab ya. Kemudian akhirnya harus dikasih harokat ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Justru yang sunnah tidak memberikan harokat di akhir. Wa an yanwi bihi al-khuruj min as-shalah, ya disunahkan juga untuk niat keluar dari ibadah salat. Tapi kalau tidak meniatkan itu sekedar salam maka cukup ya, tetap saja cukup insyaallah taala. Wala yujzi in lam yaqul rahmatullah fi ghairi salati jinazah wal aula an la yazida wa barakatuhu. Ada riwayat assalamualaikum warahmatullah, ada riwayat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua itu riwayatnya sama-sama ada. Al-Imam Ahmad tidak menolak riwayat tersebut. Hanya saja periwayatan yang lebih sahih dan lebih banyak itu yang cuma sampai assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau menambahi wabarakatuh salatnya tidak batal. Maksudnya apa? Kalau imam antum termasuk golongan yang nambahi wabarakatuh, ya maka antum tidak perlu khawatir, karena itu ada riwayatnya dan sahih, hanya saja sangat sedikit ya. Riwayatnya sangat sedikit dan jalur riwayatnya tidak sekuat yang assalamualaikum warahmatullah. Dan sekarang kalau assalamualaikum saja tanpa warahmatullah, kui yang jadi masalah. Karena ini permasalahan khilafiyah ya. Beberapa ulama mengatakan assalamualaikum saja sah salat. Salamnya sah. Berarti salatnya selesai, tidak batal, ditutup dengan cara yang betul. Assalamualaikum. Kenapa? Karena dari riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salam itu cuma membaca assalamualaikum dan madhabnya ke depan. Wah, itu gimana itu? Mesti riwayatnya dhaif, mesti palsu. Padahal enggak. Kemudian mengenai salam kita akan coba meluaskan masalahnya sedikit, karena berkaitan dengan salam itu cukup satu atau harus dua. Nah, kalau dua maka apakah jahar semuanya? Kalau satu seperti apa? Adapun salat jenazah. Salat jenazah itu yang disepakati para ulama, satu itu sudah cukup. Ya, satu sudah cukup. Tapi kemarin saya mimpin salat jenazah, saya salam cuma satu, yang lain enggak ada yang salam. Ini mesti fikihnya mesti dua kali salam ini. Ya. Padahal masalah yang disepakati para ulama, salat jenazah satu salam itu semua sepakat sudah selesai salatnya. Kalaupun nambah satu lagi khilafiyah. Ya, yang kedua itu khilafiyah. Ada mengatakan tidak perlu, ada mengatakan, tapi mereka semua sepakat untuk salat jenazah. Salam satu saja itu sudah selesai salatnya. Kalaupun mau dua, maka itu tambahan. Ini salat jenazah loh, ini khusus salat jenazah. Adapun salat selain salat jenazah baru lebih khilafnya lebih kuat. Kalau salat jenazah enggak. Kalau salat jenazah satu kali salam itu semua ulama sepakat cukupnya. Salam berikutnya itu tambahan.
Ya. Tapi seingat saya mazhab Syafi'i itu mensunahkan 2 kali salam pada salat jenazah. Tapi Imam Ahmad mensunahkan 1 saja sudah cukup. Ya, yang 1 tidak perlu. Kalaupun perlu maka dibaca dengan sir seperti salat pada umumnya. Baik, kita akan coba perluas permasalahan mengenai salam ya. Sebentar. Wal masyru' an yusallim taslimatain an yaminihi wa yasarihi. Naam. Adapun disyariatkan ini selain salat jenazah loh ya, selain salat jenazah disyariatkan untuk salam 2 kali ke kanan dan ke kiri. Riwayat Aisyah tadi gimana, nanti ada penjelasan insyaallah. Ruwiya dzalika an Abi Bakar As-Siddiq wa Ali wa Ammar wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum wa huwa madhhab Tsawri wa Syafi'i wa Ishaq wa Ibnu al-Munzir wa ashab ar-ra'yi wa qala Ibnu Umar. Pendapat yang pertama ya, yang disyariatkan itu 2 kali salam. Ini belum bicara hukumnya ya. Hukumnya yang rukun yang mana, yang sunnah yang mana. Tapi secara umum disyariatkan 2 kali salam. Adapun pendapat yang kedua, yang berfatwa adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa Anas wa Salamah ibn al-Aqwa wa Aisyah ya, wal Hasan wa Ibnu Sirin wa Umar bin Al-Aziz wa Umar bin Abdul Aziz wa Malik wal Auza'i yusallimu taslimatan wahidatan. Jadi dari zaman para sahabat masalah salam 1 atau 2 kali itu khilafiyah sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Jadi antum kalau ketemu imam cuma jaharnya 1 kali salam, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian antum tidak mendengar apapun. Ya. Itu adalah fikih yang dipilih oleh Imam Ahmad. Nah, itu fikih yang dipilih oleh Imam Ahmad. Bahwasanya salam itu disyariatkan 2, tapi yang 1 jahar, yang 1 sir. Mengapa? Al-Imam Ibnu Munzir menukil ijma bahwasannya, ijma ini tentu banyak diperdebatkan, tapi ijma ini diakui oleh Imam Ahmad, bahwasannya salam itu yang menunjukkan seseorang keluar dari salat itu salam yang pertama. Ini ijma masalahnya. Ya, ini masalah ijma dinukil oleh Al-Imam Ibnu Munzir, bukan dinukil oleh saya. Ya, saya cuma menyampaikan saja. Al-Imam Ibnu Munzir menukil bahwasanya ijma salam yang pertama itu mencukupi seseorang untuk keluar dari salatnya. Ya. Menandakan salam yang kedua itu cuma untuk penguat saja. Oleh karena itu yang rukun itu salam yang pertama. Yang kedua itu hanya tambahan. Sedangkan membaca Al-Qur'an ya, itu yang dijaharkan ya, itu tidak semuanya. Hanya yang berkaitan dengan hajatnya makmum yang ada bacaan surat setelah surat Al-Fatihah, di surat-suratnya di salat-salat yang jahar. Adapun bacaan Al-Fatihahnya saja di rakaat ketiga dan rakaat keempat maka dibaca dengan sir, karena makmum sudah tidak ada kebutuhan. Surat Al-Fatihah semua orang bisa. Jahar dan sir ini dalam salat berjamaah berkaitan dengan kebutuhan. Kebutuhan makmum itu cuma dikasih tahu salat itu rampung, dan itu sudah cukup dengan salam yang pertama. Salam yang kedua meskipun sudah syariatkan, maka Imam Ahmad mengatakan dibaca dengan sir. Nanti akan lihat riwayat-riwayatnya. Bentar ya. Wa qala Ammar ibnu Abi Ammar, kana Masjidul Ansar, ini persaksiannya ya. Dahulu masjid kalangan Ansar, para sahabat dari kalangan Ansar, yusallimuna fihi taslimatain. Ya. Para sahabat dari kalangan Ansar itu kalau salat di masjid itu salamnya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Wa kana Masjidul Muhajirin, adapun masjidnya para muhajirin. Wah, kira-kira Ansar dan Muhajirin, sahabat-sahabat yang paling dekat dengan Nabi itu Ansar Muhajirin namanya. Ya jelas Muhajirin dong, ya. Itu sejak zaman di kota Mekah. Adapun masjidnya kaum Muhajirin, yusallimuna fihi taslimatan wahidatan.
Adapun salamnya masjid-masjidnya kaum muhajirin itu salamnya cuma 1 kali. ولما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salam itu cuma 1 kali dan menghadap tilqa wajhi, itu menghadap ke depan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan ada riwayat dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama marratan wahidatan. Aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan salamnya cuma satu kali. Walana wa rawa Ibnu Mas'ud qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallim hatta yura bayadu khaddihi an yaminihi wa yasarihi. Baik, secara umum sifat salat Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam, salam ke kanan dan ke kiri ini sangat banyak. Ya. Tapi juga banyak riwayat menunjukkan beliau salamnya cuma satu kali. Ngambil jalan tengahnya gimana? Kan dua-duanya kuat. Ini riwayat semuanya sahih. Ya, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Yang jadi masalah terus nyari jalan tengahnya gimana? Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam salam 2 kali. Ya, itu luar biasa banyak. Tapi tidak disebutkan yang jahir mana, yang sir yang mana. Kan begitu. Ya. Kemudian tadi riwayat dari sahabat Ammar Ibnu Ammar. Dia meriwayatkan tentang salatnya kaum Ansor dan Muhajirin. Orang-orang Ansor kalau salat itu salamnya kedengaran 2 kali. Sedangkan kaum Muhajirin kalau salat yang terdengar cuma 1 kali. Kira-kira antum bisa menyimpulkan ada jalan tengahnya gimana berarti? Jalan tengahnya persis yang diambil oleh Imam Ahmad. Ya. Beliau menguatkan seluruh riwayat ini, bahwasannya salam ketika salat itu 2 kali, tapi yang dijaharkan cuma satu kali. Dengan itu riwayat Aisyah bisa Anda gunakan. Ketika beliau radhiyallahu anhu mengatakan Nabi salat salamnya cuma 1 kali karena yang terdengar cuma 1 kali. Beliau hanya menjaharkan untuk 1 kali, sedangkan salam yang kedua tidak dijaharkan. Dengan seperti itu Al-Imam Ahmad mengumpulkan semua riwayat dan tidak ada khilaf. Ya. Karena salam 1 kali sah betul. Yang mengatakan tidak harus 2 kali, Imam Ahmad juga mensunahkan berapa? 2 kali. Iya kan? Hanya saja yang kedua disunahkan dibaca dengan sir, dan itu dipraktikkan oleh beliau rahimahullah taala dalam salat ini disaksikan oleh para murid-muridnya dan anak beliau. Bahwasanya Imam Ahmad kalau memimpin salat berjamaah, ketika salam itu menjaharkan salam pertama dan mensirkan salam yang kedua. Wa taslimatul ula hiyal wajib. Yang wajib, yang rukun itu adalah taslimah yang pertama. Wa tsaniyah sunnah. Yang kedua adalah sunnah. Qala Ibnu Munzir ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi anna salata man iktasara 'ala taslimatin wahidatin jaizatun. Merupakan ijma seluruh ulama yang saya temui, seluruh ulama di muka bumi yang saya temui dan fatwanya sampai kepada saya. Al-Imam Ibnu Munzir menyampaikan bahwasanya salat orang yang hanya mencukupkan dengan salam 1 saja itu salatnya sah. Ya, salatnya sah. Meskipun yang sunnah adalah berapa salam? 2. Tapi yang cuma dengan 1 itu sah. Apalagi salat jenazah. Salat jenazah justru Imam Ahmad menganjurkan 1 salam saja. Ya. Baik, penjelasan selanjutnya sudah tidak perlu antum bisa baca sendiri, tapi secara umum mengenai salam ada yang harus memperhatikan tadi. Ya, perjalanan Imam Ahmad mengambil fikih bahwasanya salam itu yang dijaharkan pertama dan yang kedua disirkan. Tadi riwayatnya secara umum sudah kita sampaikan, karena ada riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam salam 2 kali dan ada riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam salam satu kali. Dan di dalam syarah juga disebutkan ketika salam itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diucapkan ketika masih menghadap ke depan atau sudah menghadap ke kanan dan ke kiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikumnya itu menghadap ke depan. Dan itulah riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi salam. Berarti ucapan assalamualaikum itu masih menghadap ke depan. Warahmatullahi itu berada di sebelah kanan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi itu berada di sebelah kiri. Jadi assalamualaikumnya masih menghadap ke depan, lafaz setelahnya sudah menghadap ke kanan atau ke kiri. Wa in kana al-musalli fi thulathiyah kama maghrib, adapun salatnya yang 3 atau 4 rakaat, maka setelah tasyahud tadi dibaca, dia berdiri kembali untuk menyempurnakan salatnya. Adapun sudah di rakaat terakhir tadi ditambahkan lafaz salawat, ya, lafaz salawat. Duduknya di tahiyat akhir mutawarrikan, ya. Tawarruk itu dilakukan di rakaat terakhir pada salat yang memiliki dua tasyahud, ya. Salat yang memiliki 2 tasyahud, maka rakaat akhirnya menggunakan duduk tawarruk. Nah, jadi pada asalnya duduk itu iftirash. Antum tidak usah bingung. Semua duduk pada asalnya iftirash kecuali 1. Rakaat terakhir pada salat yang memiliki 2 tasyahud, selainnya iftirash, ya. Wal mar'atu mithlur rajul, dan seorang wanita itu salatnya mirip dengan laki-laki. Lakin tapi ada perbedaan, tadummu nafsaha fi ruku'in wa sujud wa ghairihima fala tatajafa. Kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya kita disunahkan untuk menjauhkan antara perut dan paha, ya. Kemudian betis dengan paha, kemudian tangannya dibuka, ya, menjauhkan lengan dari tubuh kita. Itu semua dilakukan khusus untuk laki-laki. Adapun wanita maka mendekat. Adapun wanita salatnya mendekat, ya, antara paha dan perutnya mendekat, antara tangan dan tubuhnya mendekat. Jadi semakin rapat bagi seorang wanita itu semakin baik. Fala tatajafa. Jadi jangan menjauh-jauhkan tubuhnya dari bagian anggota tubuh yang lain, tapi merapatkan dalam kondisi ruku', sujud dan selainnya. Wa tasdulu rijlaiha fi janibi yaminha idza jalasat wa huwa afdal aw mutarabbi'atan. Nah, ada 3 kondisi duduk bagi seorang wanita, ya. Ada mirip dengan duduknya laki-laki, ada mutarabbi. Mutarabbi itu duduk sila, ya, duduk seperti sila itu gimana sih? Ya kayak gitulah. Duduk segi empat, ya. Duduk segi empat. Yang terakhir duduk nyamping. Jadi kedua kakinya diletakkan di sebelah kanan. Nah, yang paling afdal itu tasdulu rijlaiha fi janibi yamin. Kedua kaki disampirkan ke sebelah kanan, tubuhnya ketika duduk, ya. Ini ya, bisa mirip seperti itu juga, ya. Mirip seperti itu. Jadi tidak perlu kakinya nggak harus berdiri, ya. Seperti duduk iftirash, akan tapi kakinya tidak perlu berdiri. Punggung kakinya tidak perlu, jari-jarinya tidak perlu diberdirikan, tapi kakinya dua-duanya cuma nyampir saja ke sebelah kanan, ya. Baik duduk di antara 2 sujud maupun di tasyahud sama seorang wanita, yang afdal duduknya adalah menyampirkan kedua kakinya ke sebelah kanan tanpa diberdirikan, ya. Tanpa telapak kakinya tanpa diberdirikan. Atau duduk segi empat, ya. Atau duduk segi empat atau sila. Wa tusiru bil qira'ah wujuban in sami'a ajnabi wa khunsata. Dan apabila salat yang jahriyah seorang wanita dengan jamaah wanitanya misalnya, ya, ketika ruangan tersebut dimungkinkan didengar oleh laki-laki ajnabi tentu yang bukan tidak punya mahramiyah terhadap wanita-wanita tersebut, ya. Maka sebaiknya
sholatnya dibaca sir meskipun sholatnya jahriyah, meskipun sholatnya jahriyah. Tapi kalau tidak terdengar dari orang yang ada di dalam atau dari sebelah ruangan tidak terdengar, maka boleh dibaca secara jahar. Seorang wanita boleh membaca secara jahar. Jadi seorang ibu bangun tengah malam misalnya, sholat qiyamul lail didengarkan oleh suami dan anaknya, maka tidak mengapa. Ya, adapun suaminya sedang ada tamu yang menginap di rumah, maka sebaiknya tidak menjaharkan bacaannya. Tsumma yusannu an yastaghfirullah salatan. Kemudian setelah salam disunahkan untuk beristighfar tiga kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wa yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ma'an thalathan wa thalathin. Dibaca secara bersamaan. Ini yang paling afdal. Ya. Tapi kalau baca subhanallah subhanallah 33 kali ada masalah. Kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali, itu juga sahih. Tapi yang paling afdal karena riwayatnya muncul dua, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk membaca bersamaan. Berarti subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dan disunahkan juga menggunakan tangan. Adapun menggunakan alat yang lain boleh enggak? Boleh enggak? Boleh lah. Wong ngumpulkeun nomor kertas boleh. Ya, subhanallah wallahu akbar siji, subhanallah loro, telu. Ya boleh, memang boleh. Karena tujuannya untuk alat menghitung. Jari pun digunakan untuk menghitung kan? Menghitung. Maka kalau Anda melihat orang menggunakan tasbih untuk menghitung loh. Bukan untuk apa namanya? Untuk dijadikan keramat ya. Kemudian untuk membawa kewibawaan, kesuksesan ya, untuk mendapatkan jodoh. Nah, yang seperti itu yang tidak boleh. Kalau untuk menghitung tasbih maka fungsinya sama dengan jari, maka kias ya, terjadi kias antara jari dan alat lainnya yang digunakan untuk menghitung, sama fungsinya untuk menghitung. Selama tidak ada fungsi yang lain, maka tidak ada masalah. Wa yad'u ba'da kulli maktubatin mukhlishan fi du'aihi, dan disunahkan juga berdoa. Nah, ini ada yang bilang setelah salat itu berzikir, ya setelah salat itu berzikir, tapi tidak terlarang berdoa. Dan ini mazhabnya para ulama salaf, berdoa setelah salat wajib, tapi setelah berzikir. Jadi jangan larang orang berdoa setelah salat. Ya, karena ini perbuatannya para ulama salaf. Mereka berdoa setelah salat, tapi setelah berzikir. Jadi ada urutannya. Mereka berzikir dulu, kemudian baru berdoa. Jadi jangan dikatakan kemudian berdoa setelah salat bid'ah. Wah, ini bahaya yang begitu. Ya. Sekarang antum setelah salat ada yang baca doa zikir pagi petang enggak kira-kira? Ya, salah satu doa zikir pagi petang Allah amsaitu wa amsal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma inni as'aluka min khairi ma fi hadhihi lailah. Ya tidak? Wa khairi ma ba'daha. Itu saya tanya itu doa apa zikir katanya? Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan yang ada di malam ini doa apa zikir saya mau tanya? Hah? Lah kok bisa ngomong doa salat bid'ah ki jan-jane piye? Ya, kan aneh gitu. Banyak sekali lafaz zikir yang di dalamnya terkandung doa. Nah, kita jangan mudah membid'ahkan sesuatu yang kita jahil terhadap masalah tersebut. Ikut ulama salaf insyaallah aman. Ya. Fatwa ulama salaf selalu cukup jelas dan insyaallah aman dari kesalahan dibandingkan kita yang berfatwa. Ya. Setelah salat berzikir betul, tapi juga tidak terlarang kemudian berdoa, zikirnya dikerjakan, doanya dikerjakan. Jangan malah terperangkap saking takut berbuat kesalahan tapi karena bodoh ya. Akhirnya tidak pernah berdoa sama sekali, tidak pernah berdoa. Ini muskilah. Ya, kata para ulama, termasuk tawassul yang syar'i adalah antum berdoa ketika selesai melakukan amalan
saleh. Selesai melakukan amalan saleh, maka antum berdoa sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Di surat Al-Baqarah antum baca ketika beliau selesai membangun Ka'bah, ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasannya berdoa setelah amalan saleh ini syar'i, diriwayatkan dalam Al-Qur'an dan dilakukan oleh para ulama salaf. Tapi untuk salat-salat yang maktubah itu dilakukan setelah zikir, ya. Zikirnya selesai kemudian berdoa. Mengangkat tangan juga boleh, ya. Berdoa secara umum disunahkan mengangkat tangan kecuali di tempat-tempat yang disunahkan tidak mengangkat tangan seperti di khutbah Jumu'ah, ya. Seperti di khutbah Jumu'ah. Doa pada khutbah Jumu'ah itu memang tidak mengangkat tangan, dan itu dalilnya khusus. Tidak berarti semuanya seperti itu. Justru sebaliknya. Secara umum yang disunahkan ketika berdoa itu raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Kalau antum tidak mau melakukannya pun tidak apa-apa. Akan tetapi jangan kemudian melihat sebelah mata kepada rekan-rekan kita yang berzikir kemudian berdoa setelah salat, karena itu yang dikuatkan Imam Ahmad adalah setelah salat berzikir kemudian berdoa, dan disunahkan juga mengangkat tangan. Adapun mengusap ke wajah bagaimana? Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Usahakan hadir di pertemuan berikutnya. Insyaallah masih banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari sifat salat Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari para sahabat ridwanullahi alaihim. Baik, yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.